yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema khotbah kita adalah iman dan laku sederhana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang biasa, yang sederhana, seringkali kita tidak memaknainya dan dianggap sesuatu yang biasa saja, kurang gerengnya gitu ya di dalam kehidupan kita, karena itu sesuatu yang rutin terjadi di dalam kehidupan kita. Gak ada gregetnya gitu kan, gak ada sentakannya kepada kita. Contohnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang penatua pernah berkata begini, iya ya, kita nih tiap hari dikasih Tuhan nafas hidup, membuat kita bisa melakukan banyak hal di dalam kehidupan kita. Tetapi kita kadang-kadang lupa untuk mengucap syukur, dan kita melihat bahwa nafas hidup yang Tuhan berikan gratis di dalam kehidupan kita itu sangat bernilai, sangat berharga sekali. Baru kita rasa bernilai dan berharga, dia katakan, waktu dia sakit dan dia harus bayar untuk pakai tabung oksigen begitu ya. Dia katakan, iya ya, tiap hari Tuhan kasih. Dan kita kadang lupa mengucap syukur. Kita tidak melihat pekerjaan Allah yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, memberikan nafas hidup, mencurahkan berkat di dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Suatu kali ada seorang remaja putri bertengkar dengan ibunya. Saking dongkol, saking jengkel kali ya, dia pergi dari rumah. Ada saat itu hujan sangat lebat. Dia berteduh di tukang bakso, tempat langganannya dia saat itu. Namanya juga lagi dongkol, lagi marah, ya, berantem, bertengkar dengan ibunya. Dia nggak mikir bawa dompet dan sebagainya, dia nggak punya duit, nggak bawa apa pada saat itu. Perutnya mulai berbunyi, udah mulai lapar gitu ya. Rupanya si tukang bakso langganannya, si ibu ini peka begitu ya, apa yang menjadi kebutuhan langganannya. Dan dia rupanya tahu nih, lihat mukanya kusut dan dananya model kayak gitu, nggak seperti biasanya ya. Ibu ini rupanya mengerti dan memahami. Dia menyodorkan semangkuk mie bakso untuk dia nikmati. Dan apa yang terjadi? Anak ini merasa, pas banget. Dia lagi lapar, gak ada duit gitu kan, lagi dongkol gitu kan. Ada ibu yang memperhatikan, tahu kebutuhan dia. Dia lagi lapar nih gitu ya, dikasih semangkok mie itu luar biasa banget. Terima kasih banget. Dia respect banget sama ibu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi pada saat dia makan mie itu, pada saat dia 1, 2, 3 suap, dia mulai teringat. Dia membayangkan ibunya yang bertahun-tahun sampai segede gitu, karena dia suka bakso, suka mie, sering dibikinin ya oleh ibunya bermangkuk-mangkuk, berkali-kali, bukan hanya sekali. Dia dikasih sama ibu itu, gerengnya, senengnya, apresiasinya, respeknya beda gitu kan. Tapi ibunya yang tiap hari, tiap saat, sering sekali dia dapat itu mie, dia nggak ingat, dia nggak rasain itu sesuatu yang bernilai dan berharga. Sehingga baru aja digituin sama ibunya, dia udah sakit hati, ya, udah marah, udah jengkel, udah dongkol, udah sebel, udah kesel sama ibunya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat yang menikmati dia menyadari, betapa bersalahnya dia. Dia pulang, dia berlari, dia peluk ibunya. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, seringkali di dalam hidup kita pun, apa yang Tuhan berikan yang rutin, yang biasa, kita tidak melihat sebagai sesuatu keajaiban Tuhan, berkat Tuhan, kasih Tuhan, pekerjaan Allah yang luar biasa di dalam hidup kita, bernilai dan berharga. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Habakuk di dalam pasal 2 ayatnya yang keempat, pada saat dia menuturkan kedongkolannya, kejengkelannya sama Tuhan, ya, langsung dia bilang sama Tuhan, dia dapat raja model kayak gini, jahatnya kondisi masyarakat yang membuat dia gak nyaman, ini juga hukum udah gak berat, udah terbalik nih begitu ya. Waduh, dia sangat sedih banget, sangat
mereka. Habakuk lupa bahwa bagaimana Tuhan menolong dan menopang, mencerahkan dia, memberikan kepekaan kepadanya untuk dapat melihat, mengkritisi, melahirkan kepedulian di dalam dirinya terhadap apa yang terjadi dengan komunitas, dengan masyarakat yang dihadapinya pada saat itu. Luput dari pandangannya. Demikian juga kalau kita dengar apa yang digumuli di dalam bacaan-bacaan kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Baru dikatakan di dalam firman Tuhan, dia sadar atas semuanya itu, sehingga dia katakan di dalam Habakuk pasal 2 ayat yang keempat, dia baru ngerti dan baru rasakan bahwa Allah itu bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan dia baru ngerti apa yang dilakukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah mengabaikan, bahwa Tuhan tidak pernah tidak mempedulikan terhadap setiap kondisi dan keadaan dan seruan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Habakuk 2 ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Memang dia belum melihat dan mencermati apa yang ada, tetapi dia yakin bahwa Tuhan bekerja, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan keselamatan, Tuhan akan memberikan solusi di dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, rupanya itu juga yang dirasakan oleh Paulus di dalam kehidupannya. Kalau kita tahu pada saat dia percaya kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak menghadapi hal-hal yang enak dan menyenangkan sebagai orang yang percaya, tetapi matanya buta, orang yang ngejar-ngejar dia, kemudian juga dia diragukan kerasulannya, orang tidak semua welcome sama dia, tidak menyambut dengan baik kepada dia. Tetapi Rasul Paulus tidak bernyanyi dan pulangkan saja gitu kan kepada orang tua, aku hidup lama lagi, lebih enak, fasilitinya segala macam lebih bagus, punya kewenangan, punya kekuasaan, ya luar biasa sekali. Tetapi dia melihat kebernilaiannya hidup di dalam hidupnya. Dia menikmati dan merasakan pimpinan dan penyertaan Tuhan yang menopang dia, mengeluarkan dia dari setiap jerat, dari setiap kesulitan. Dia bisa memaknai kehidupannya sesulit apapun, berseru, dan Tuhan bilang cukuplah kasih karunia-Ku. Dia tidak marah, tetapi dia dapat melihat dan merasakan kuasa Allah, pekerjaan Allah yang luar biasa, memampukan dia di dalam kelemahan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, di dalam sakit penyakit yang dihadapinya. Dan pengalaman spiritualitas ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dituturkan, itulah yang disaksikan, itulah yang menjadi kekuatan kepada anaknya di dalam rohani, yaitu Timotius, yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan di dalam penataan jemaat Efesus, yang ternyata jemaat itu tidak mudah digembalakan. Iyalah, di dalam menggembalakan banyak orang yang dihadapi macam-macam, tidak selalu mudah dan mulus, dan orang juga apresiasinya kepada kita baik-baik saja, seperti yang diungkapkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam bacaan kita. 2 Timotius 1 ayat yang keempat dilukiskan, digambarkan apa yang terjadi, apa yang dirasakan di dalam kehidupan pelayanan Timotius. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Bayangkan apa yang terjadi dengan seorang pelayan Tuhan yang masih muda, dengan tantangan yang sangat besar jemaat Efesus pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kata Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat yang kelima, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kan biji sesawi itu kecil banget, ya, kecil banget. Tetapi kalau sudah bertumbuh, udah gede, luar biasa, rimbunnya, tingginya, burung-burung bisa bersarang di sana. Para musafir bisa meneduhkan, bisa beristirahat untuk mendapatkan dan memulihkan tenaga, bisa berjalan kembali kepada tujuannya.
di dalam hidup kita. Maka si pohon ara itu bisa dicabut, bisa ditanamin lagi ke dasar laut. Bukankah hal itu sebenarnya sesuatu yang mustahil terjadi? Bagaimana? Gitu kan? Nyabutnya, masukin lagi, gitu kan? Susah banget, sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi arti dan maksud yang dikatakan oleh Tuhan Yesus artinya bahwa iman kita, ya, yang hadir dan hidup dan berbuah di dalam kehidupan kita, kita dapat melihat bagaimana Allah bekerja sesuatu yang tidak mungkin terjadi bisa terjadi dan kita nikmati dan kita rasakan di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupan kita. Pada saat mengalami pergumulan, pada saat mengalami kesulitan, pada saat mengalami sakit penyakit duri yang ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, kita semua pasti memiliki permasalahan, pergumulan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah berdoa, kita sudah berharap di dalam kehidupan kita, tapi kok rasanya seperti Habakuk, ya? Kok Allah rasanya tidak bertindak, tidak berkarya di dalam kehidupan ini. Tetapi percayalah, firman Tuhan mengkomunikasikan, kalau kita punya iman sebiji sesawit saja, maka kita dapat melihat dan merasakan pekerjaan dan kekuatan Allah. Sehingga dia kasih tahu sama Timotius, jika aku terkenang kepada iman yang tumbuh dan hadir dan hidup di dalam diri nenekmu Lois, di dalam nenekmu, di dalam ibumu, ya, dan juga hadir di dalam dirimu yang sudah ditaburkan benih firman itu dari mulai sejak kecil di dalam kehidupan, maka itu akan memberikan kekuatan besar, akan membuat kamu mampu menghadapi setiap pergumulan dan kesulitan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan anggap Tuhan itu tidur. Jangan katakan Allah itu tidak dapat berbuat apa-apa. Pemazmur memberikan penghiburan kepada kita, Bapak Ibu. Dan kalau setiap saya ingat Mazmur 37 ini, banyak hal yang saya ingat tentang orang-orang yang seringkali merasakan seperti itu dan sangat terhibur dengan bagian ini, saudara. Di dalam ayatnya yang ke-6, di situ Tuhan katakan demikian lewat pemazmur. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil di dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Percayalah bahwa Tuhan itu hadir di dalam keputusan. Percayalah Tuhan akan melakukan hal yang baik, benar, dan tepat di dalam kehidupan kita. Pada saat kita membungkuk, pada saat kita merendahkan diri, kata Tuhan Yesus, seperti seorang hamba yang setia menunaikan pekerjaan yang harus dilakukan sebagai seorang hamba, menggembalakan, melakukan pekerjaan-pekerjaannya di ladang, udah capek, udah lelah, dia nggak bersungut-sungut, dia setia, dia taat, dia masih bisa melayani juraganya, menikmati makanan yang terhidang, membereskan yang bekas makanan dan lain sebagainya tanpa berkeluh kesah. Itulah seorang hamba. Kita semua kalau kita mau membungkuk dan merendahkan diri, bersekutu dengan Tuhan, maka kita dapat melakukan semuanya itu dengan sukacita. Apapun yang kita alami, maka kita dapat mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang kita lakukan, kalau kita menghayati persekutuan kita dengan Tuhan, keteladanan Tuhan hadir dan kita ingin belajar daripadanya, kata firman Tuhan, maka kita akan digerakkan di dalam setiap hal, pekerjaan dan pelayanan kita, aktivitas di dalam hidup ini, bukan karena untuk, tetapi memang hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Selayaknya lah, seharusnya lah, sebaiknya lah kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan ini dan itu. Apa yang baik, benar di dalam hidup kita, apa yang menjadi panggilan kita di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi tantangan, tidak menjadi putus asa, berkeluh kesah, bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Udah diberikan banyak hal yang terjadi, tetapi masih saja bersungut-sungut, masih saja marah,
saja kurang. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang sudah dibasuh. Kata Rasul Paulus kepada Timotius, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, meterai Allah sudah melekat di dalam diri kita. Hendaklah itu menjadi sebuah kekuatan besar di dalam kehidupan kita. Maka seperti seorang hamba itu di dalam Lukas 17 dikatakan di dalam firman Tuhan, dia melakukan ini dan itu sesuai dengan tugas panggilannya, pekerjaan, tanggung jawab yang harus dilakukan. Dia menerimanya dan dia bekerja tidak untuk mendapatkan pujian, apresiasi. Ada pujian, tidak ada pujian, dia melakukannya dengan baik. Dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Seperti Paulus katakan, Yesus mati untuk apa? Untuk kita. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam Kristus yang orientasinya berubah. Tidak hanya untuk diri kita, kelompok kita, golongan kita, tetapi untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Orientasi kita kepada publik, kepada sesama di dalam kehidupan kita. Dan itulah kalau kita bisa menghayati maknanya, caranya, otentiknya, membungkuk, merendahkan diri sebagai seorang hamba, seperti dikatakan di dalam Lukas ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Kerendahan hati, membungkuk secara otentik di dalam sikap dan laku kita di dalam hidup kita. Biasa tapi berdampak kerendahan hati, cinta kasih, kepedulian, tanggung jawab di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Rasul Paulus berkata, menasihatkan kepada Timotius 4 hal. Di situ dikatakan, kalau Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita, maka Roh itu akan memeteraikan kau dan memampukan kau dan memberi kau pertama keberanian untuk menghadapi segala macam yang harus kau menghadapi. Karena Roh yang ada di dalam dirimu adalah Roh yang memberikan keberanian di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kekuatan. Roh Kudus, Roh Tuhan itu memberikan kekuatan, kemampuan untuk menyelesaikan segala persoalan di dalam Tuhan dan untuk Tuhan. Kita diberikan kemampuan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, adalah Tuhan mengaruniakan dan sudah mencontohkan secara nyata di dalam hidup kita adalah kasih persaudaraan. Kita tidak merasa sendiri, tidak mengalami pergumulan sendiri. Pada saat saya melawat seorang ibu berbaring, dia katakan, kata dokter, katanya kalau orang udah 70 lebih kadang-kadang seperti itu, tulang-tulangnya sudah tidak kuat lagi, dia berdiri saja tiba-tiba kecil dan kemudian dia harus operasi dan sekarang dia harus berbaring di ICU setelah operasi. Tapi kemudian dia berkata, saya bersyukur saya tidak sendiri, meskipun dia berasal dari tempat yang di luar Jawa, ya, sanak familinya sangat jauh, anak-anaknya sibuk, tetapi ada persekutuan, ada anggota tubuh Kristus yang selalu hadir, berdoa, silih berganti, datang mengunjungi, melawat, sehingga tidak merasa sendiri. Itulah Bapak Ibu, Tuhan mencurahkan kasih-Nya, kasih persaudaraan di dalam hidup kita sebagai tubuh Kristus. Seperti juga pada saat nanti kita makan dan minum roti dan minum anggur, menyatakan bahwa kita ini adalah tubuh Kristus, satu di dalam Tuhan, saudara di dalam Kristus. Dan yang keempat, Bapak Ibu, kedisiplinan, pengendalian diri. Roh Kudus itu akan memberikan kedisiplinan, tanggung jawab dan pengendalian diri di dalam menghadapi banyak hal di dalam kehidupan kita, sehingga hari demi hari kita bisa melewatinya di dalam Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukakanlah hati dan pikiran kita bahwa Allah menyatakan kuasa dan kemuliaannya setiap hari dan setiap saat. Iman yang bertumbuh dan berbuah, walaupun kecil tetapi bisa berbuah lebat. Setiap orang bisa
menyadarkan diri dan hidupnya, kita boleh mencari berkat besar di dalam kehidupan